sobat-sobat anak-anak rantau di Jerman, dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Novi di acara kali ini indoor podcastnya anak rantau di Jerman. Kali ini kita bikin konten dari Berlin di salah satu bagian Friedrichshain namanya, salah satu area paling hips loh di Berlin setahu aku. Dan kali ini kita boleh ketemuan, bisa dengar cerita-cerita kakak beradik yang asalnya dari Indonesia dan mereka katanya sukses berkarir di sini. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Halo, terima kasih ya buat waktunya boleh mampir ke sini. Iya, sama-sama. Silakan ceritakan dulu nama, dari mana di Indonesia. Adrian dulu kali ya. Dulu ya, halo, nama saya Adrian. Ini kameranya yang mana, saya bingung. Halo, nama saya Adrian, umur saya 33. Saya masih muda asalnya sekali. Waduh, alhamdulillah. Saya aslinya dari Bekasi, tapi sekolahnya dulu di Jakarta. Oke. Iya, dan saya Atika, kakaknya Adrian, umur 34, juga dari Bekasi, terus kuliah di Jerman sama dengan Adrian. Ya. Kalian berdua dulu kuliah di Jerman setelah lulus SMA atau iya, langsung? Betul, langsung studien kolek dulu kita, terus setahun ya, habis itu langsung kuliah di Berlin kita berdua ya. Oke. Iya. Benar. Boleh ceritain ke temen-temen dulu jurusannya apa waktu kuliah di sini? Adrian dulu. Saya dulu. Iya, jadi saya dulu kuliahnya packaging engineering atau Verpackungsingenieurwesen. Karena tuh idenya sebenarnya gini, saya orangnya tuh suka menggabungkan kreativitas sama teknik gitu. Jadi akhirnya setelah ngobrol panjang sama orang tua, terus juga banyak ngobrol sama Tika juga, terus juga research karena banyak jurusan di sini yang kita bahkan di Indo tuh nggak pernah dengar gitu kan. Jadinya apa aja yang tersedia gitu. Akhirnya nih nemuin, ada menarik nih packaging engineering gitu. Karena biasanya masuknya ke teknik industri gitu kan. Sedangkan ini khusus, saya bisa gabungin dari sisi engineering-nya, dari sisi industrinya kan gimana produksinya sendiri, sama saya bisa juga gabungin dari sisi desain gitu. Jadi dua-duanya itu bisa tersalur di situ, akhirnya pilih packaging engineering ya. Kalau Tika? Iya, kalau aku dulu ambil matematik karena waktu di SMA emang sukanya matematik. Terus habis itu daftar kuliah di Indonesia, kebetulan di ITB, terus waktu itu masuk juga di sana. Tapi terus ada tawaran juga untuk ke Jerman, terus ya udah deh coba gitu. Waktu itu kan saya sebelum Adrian berangkatnya. Terus pas saya coba masuk, ya udah deh langsung habis itu kayaknya ke Jerman aja deh, beda banget gitu soalnya. Terus Jerman kan terkenal dengan engineer segala macam, jadi mungkin peluangnya lebih besar untuk matematik. Soalnya dulu di pikiran saya tuh waktu SMA, ya kalau ambil matematik di Indo mungkin ya jadi guru atau profesor atau scientist gitu, tapi kayaknya pilihannya kurang banyak, jadi akhirnya saya putusin untuk ke Jerman gitu. Tadi Adrian sempat cerita di Indonesia sebelum kesini riset itu, maksudnya riset adalah lewat website atau ketemu dengan agent atau ngobrol-ngobrol sama orang yang udah di Jerman atau gimana proses riset itu? Proses riset untuk jurusan ya ini ya. Proses riset untuk jurusan sih lebih ke arah riset di internet sih. Kita lihat di internet ada jurusan apa aja yang tersedia, terus juga di universitas mana aja, karena di sini kan banyak banget universitas gitu, dari yang swasta sampai yang negeri gitu kan. Khususnya waktu itu fokusnya adalah kita coba dulu yang negeri karena kan juga biaya per semesternya lebih rendah. Gitu. Dan dulu belum ada opsi Ausbildung juga gitu. Belum ada. Jadi dulu belum bisa untuk Ausbildung gitu. Kalau kedengerannya kalau Tika udah tahu banget, gua mau ke Jerman. Kalau sementara Adrian masih dulu belum yakin. Saya udah tahu saya pengen kuliah di luar gitu. Tapi belum tahu kemana waktu itu, lebih ke arah kayaknya pengennya Paris, karena kan di image yang tersedia di media adalah Paris itu kiblatnya untuk yang kreatif kan gitu. Sedangkan dia kan orangnya teknik banget, art, kreatif gitu. Dia ini orangnya teknik banget nih dari dulu, emang matematik udah jago banget gitu, sama fisika dia jago dari dulu. Sedangkan saya lebih ke arah art gitu, desain dan berorganisasi dulu sukanya gitu. Jadinya pengennya tadinya ke Paris gitu, tapi ternyata kan dia udah nyampe di sini duluan. Dia 1 tahun lebih tua dari saya. Jadinya setelah udah nyampe di sini, dia tuh bilang, lah ngapain lo ke Paris, orang gue udah di Berlin, coba dulu ke Berlin dulu, kalau emang nggak cocok masih bisa cari pindah lagi gitu, daripada ntar udah di Paris taunya nggak cocok pindah ke Berlin.
PR jadinya lu pindah sendirian gitu kan. Iya, benar. Gitu. Dan dulu prosesnya untuk memutuskan kota Berlin gimana? Jadi awalnya tuh kita sebenarnya udah sering cari-cari scholarship dari SMP ya. Dari SMP ya. Iya, Oh, ke wow, kedutaan oke. datang satu-satu. Terus memang beberapa udah dapet juga keterima, tapi ya kayak ke Korea gitu kan waktu dulu. Tapi kita memang mikirnya oh masih mahal ya. Terus pas waktu SMA kebetulan masih cari-cari juga kan sebelum dapat kuliah. Sambil cari-cari terus ketemu deh nih yang Jerman dan kok murah banget ya Pak Terjangkau lah kuliahnya gitu. Jadi akhirnya kepikir oh iya ya udah cari di Jerman, tapi kan kita taunya masih kehidupan tuh mahal apa biaya hidup di Jerman. Terus pas cek-cek oh Berlin murah nih. Berlin murah. Ya udah Dulu masih murah ya. Baru mau Paling tanya. akhirnya ya udah deh Berlin aja gitu. I see, oke. Dan dulu kuliah bachelor 3 tahun, 4 tahun? Abis itu master atau gimana? Oh iya. Ya, waktu itu masih yang 6 semester. 3 tahun. Angkatan bangkot soalnya udah lama. Udah lama, lepas umur 3. Iya, jadi waktu dulu cuman Student collect ya student kan? collect, bener. Setahun ya? Student collect itu setahun ya? 2 semester. Terus habis itu langsung masuk ke uni. Uni. Ke uninya itu saya waktu itu yang masih 6 semester. Kalau sekarang udah nggak ada, udah yang 7 semester semua gitu. Oke. Dan setelah itu selesai atau lanjut master, Adrian? Kalau saya waktu itu langsung selesai, Langsung karena selesai. saya kurang, kalau boleh gamblang nih ya, sebenarnya saya datang ke sini tuh pengen pindah negara gitu, pengen nyobain sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, Iya. nggak terlalu fokus sama studinya. Jadi studinya lumayan apa aja lah, yang penting masih masuk sama keinginan saya gitu. Jadinya begitu udah lulus, saya pengennya langsung kerja aja ngumpulin duit. Saya anak laki anak laki satu-satunya juga. Jadi biar fokus akademik dia aja deh. Kakak aja ya? Iya benar, dia aja ya, kalau yang pintar dia. Iya. Tika, waktu itu selesai bachelor? Selesai bachelor juga langsung kerja dulu karena waktu oke. itu kepikirnya kan selesai bachelor kalau misalnya daftar visa memang bisa dikasih untuk ambil master, tapi kan harus tepat waktu banget tuh karena kan kalau visa kan biasanya untuk student gimana sih 4 plus 2 gitu, pokoknya Iya. beneran dipasin banget. Dipasin. Sedangkan susah katanya kalau langsung ambil master, nanya teman-teman mendingan Cari kerja dulu. karena nanti susah dapat kerjanya kalau dari bachelor langsung master dan langsung kuliah gitu. Langsung kerja. Jadi akhirnya mutusin untuk bachelor, terus kerja nabung duit lah untuk ambil master. Jadi sekarang ya kerja dan master. Oh, sekarang part-time. ini Iya. kerja dan kuliah. Oke. Jadi full time dua-duanya lagi. Saya sampai bingung waktunya ada di mana. Iya, wow. Oh iya baru bisa sekarang. Oke. Terus Adrian, kecapaian mimpinya untuk menggabungkan desain sebagai passion dan juga teknik itu kesampaian. Abis itu kerja di bidang itu juga apa tadi? Packaging? Enggak, karena setelah sudah dijalani, saya lupa bahwa ini Jerman. Jadinya Jerman lebih fokus ke produksinya sendiri gitu kan. Sedangkan itu agak trocken buat saya, agak boring gitu, agak dry buat saya. Jadi saya kerjanya waktu itu part time di bidang fashion. Gitu, untuk menggabungkan dua dunia tersebut gitu. Jadinya setelah lulus, karena pekerjaan part time yang sudah di bidang fashion, saya lanjut ke dunia fashion dulu tuh sekitar 8 tahun saya kerja di situ. Habis itu pandemi, terus saya pindah haluan karena fashion waktu itu kurang lukratif ya untuk di saat pandemi gitu. Nah dia udah kerja di situ di bidang yang sekarang nih, di bidang otomotif. Jadinya, ya udah dipindah ke situ dulu gitu. Taunya struck. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Iya. Balik lagi sebelum berangkat ke Jerman dulu, susah nggak sih surat-suratnya dulu kalian waktu ke Jerman ngurus-ngurus apa yang dibutuhkan gitu? Ya memang jujur sih waktu itu kita dibantu sama agen sih. Oh, kalian pakai agen? Pakai agen akhirnya karena setelah cek-cek beberapa agen, terus oh ya udah yang ini memang paling gampang, paling mudah gitu kan. Karena kita nggak mau kebanyakan apa sih embel-embel yang banyak yang ekstra terus ditemenin sampai lama gitu kan. Jadi nggak usah. Akhirnya kita ambil yang paling adanya, terus ya udah untuk urusin dokumen jadi lewat. Tapi pertama kamu dulu gitu ya yang pakai agen gitu. Terus itu kamu udah tinggal bayar atau beres gitu?
Tinggal datang ke kedutaan, tanda tangan, terus. Iya betul. Oh, iya. oke. Kebetulan enaknya di situ sih. Tapi tetap dimintain dokumen kan? Dokumen, terus harus les bahasa Jerman juga 6 bulan kan. Oh di tetap, Indonesia? Iya, di Oh, oke, harus ada level apa waktu itu sebelum kesini? B1. Oh B1, untuk kuliah itu B1. Untuk Studienkolleg. Jadi waktu itu tuh B1-nya juga diambil nggak hanya Jerman doang, tapi kita intensif selama 6 bulan dari Senin dan Jumat. Ya 8 jam kayak kuliah untuk bahasa Jerman di bidang lain, jadi sains juga, ekonomi, matematik semua, tapi pakai bahasa Jerman gitu untuk persiapan Studienkolleg ke sini. Benar. Boleh bocorin nggak waktu itu zaman kalian berapa tuh bayar agen? Oh iya, berapa ya waktu itu? Udah lupa banget. Lupa banget. Karena juga beda-beda harganya kan, tergantung ada subsidi silang juga modelnya, terus juga kita ambil paket yang mana nih gitu. Karena waktu zaman saya khususnya kan kakak udah ada di sini, jadinya saya ambil atau orang tua ambil paket yang lebih kecil karena nggak usah lah yang sampai ditemenin lama-lama gitu, orang kakaknya udah di sana gitu. Kalau waktu itu lo ambil yang paket komplit ya? Iya paket komplit, tapi itu juga nggak inget sih berapa karena udah termasuk semuanya mereka masukin untuk bahasa Jermannya itu sendiri. Kuliah 6 bulan itu. Oh itu termasuk biaya 6 bulan itu? Buku segala macam. Sampai 50 juta nggak? Oh, inget nggak? Mungkin sampai sih. Sampai jadi 50 juta. waktu itu tuh karena papa mama juga nggak bilang berapa pastinya, pokoknya mereka bilang mahal ya, jadi harus sukses. Iya. Kalau nggak Indonesian sukses, parents ya. Iya benar. kalau nggak sukses, Pokoknya nggak ada cerita, nggak ada alasan, harus sukses. Iya. Terus sekarang kuliah dan bekerja. Iya. Coba cerita di universitas yang sama waktu bachelor. Iya, betul, di universitas yang sama tapi jurusannya beda karena saya sekarang ambilnya yang ngikutin IT. kerjaan IT karena waktu kerja saya IT dan waktu bachelor kan ambilnya matematik. Jadi nggak dapet banyak hal tentang IT nih. Kemudian dapet kerjanya di IT, terus ya udah saya kepikiran kayaknya oke juga nih kalau ngambil master di IT, kayak saling melengkapi lah istilahnya. Ada beberapa yang udah tahu dari kuliah, ya udah saya ambil masukin ke kerjaan, yang tahu dari kerjaan saya bisa akalin buat ngerjain tugas kuliah misalnya gitu. Kalau kuliah sambil kerja itu berarti dapat Freistellung ya? Dikasih apa sih, kayak dibebaskan dari pekerjaan atau kamu tetap harus ngantor? Bisa minta, tapi saya nggak mau kan memang, jadi emang pengennya tetap kerjanya tuh full time, tapi kerjaan saya bilang gitu, saya mau ambil juga master karena kebetulan masternya tuh dia untuk berusbegleiter, ya nggak tahu udah di Indonesia gimana ya, kayak gitu pokoknya yang paralel gitu kan jadinya. Jadi memang waktu untuk Unterricht kuliahnya, iya waktu jam kelas kuliahnya gitu ya. Kelasnya tuh malam, jadi setelah kerja misalnya mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam, jadi biasanya saya bilang ke bos saya aja kayak jam 5 nanti saya ada kuliah ya semester ini, jadi saya kerjanya mungkin harus dari cabut. lebih pagi, ya jam 4:30 udah selesai ya gitu. Oke. Iya. Dan it's okay ya, enaknya di sini. So far, iya. Enaknya itu sih. Iya. Adrian, dengan mimpinya di bidang kreatif, apakah suatu hari rencananya mau Balik kembali atau sekarang sudah puas? Oke, this is my life now. I think I'm happy here, atau gimana? Itu pertanyaan bagus karena ini saya juga masih banyak diskusi sama Atika soal ini gitu. Gimana caranya kita membalance antara passion sama realita gitu kan. Karena zaman sekarang makin mahal semuanya, kita nggak bisa mungkir ya, butuh uang gitu kan. Jadinya pekerjaan sekarang itu bisa lebih mensupport saya di bidang finansial gitu. Jadi finansial saya lebih stabil di pekerjaan sekarang dibandingkan dulu di bidang kreatif gitu. Itu hal yang bagus, tapi di sisi lain saya mengorbankan passion saya gitu. Gimana caranya ngeimbanginnya gitu. Untungnya saya banyak bicara sama bos saya juga di kantor, gimana nih supaya saya bisa tetap ada niat ke kantor tuh bukan cuman kerja abis itu udah gitu. Nah, gimana nyeimbanginnya, akhirnya kita banyak bicara dan dia bilang bahwa kreativitas itu yang kamu mau tuh seperti apa gitu kan, karena kreativitas kan luas gitu. Akhirnya dia bilang kalau misalnya kamu pakai kreativitas kamu di bidang problem solving gimana? Oh iya, nggak pernah kepikir gitu kan. Oh iya benar juga, itu juga kreatif sih sebenarnya gitu. Apalagi sekarang lagi banyak restructuring juga kan di kantor gitu. Gimana nih cara menghadapi problem-problem yang sebenarnya nggak kelihatan nih, apalagi sama orang lokal biasanya kan mereka udah nggak ngelihat blind spotnya mereka punya gitu kan, dan kita yang dari kacamata luar
kok ini nggak dikontrol nggak nyadari sih? ya. Kok yang ini nggak dikabarin sih gitu. Akhirnya saya lebih ke arah itu sekarang gitu. oke. Dan kayak Adrian juga aktif kayak di bidang-bidang apa sih di kantor tuh, bidang yang seru-seru lah semua yang Maksudnya apa nih bidang seru-seru? Iya, bikin event, Bikin event gitu. Oke. kreatifnya tersalurkan. Saya banyak gabung Ikut juga sama organisasi. organisasi di kantor. Oke. Kan Oh, jadi ada penyaluran lah ya untuk di ini darah kreativitas kamu di sana ada Benar. tempatnya untuk menyalurkan. jiwa tampil begitu. Jiwa Ya. tampil. Shun. Shun. Nah, tadi dari tahun berapa? 2012 di sini ya katanya? 2009. 2009 kamu dan 2010. kamu 2010. Suka dukanya sebagai kakak adik di sini mungkin banyak kesukanya ya? Enak ya, sukanya lebih banyak sih karena nggak sendirian gitu benar. kan, dan ada yang ngerti banget karena ya Oh, kadang kalian kan emang cerita- deket banget juga ya dari iya, Indonesia karena ya? cuma Best friend saya berdua, beneran. iya beneran best friend. Karena emang cuma berdua kan Iya. kita dari kecil, Iya. ya jadi dua-duanya pergi dan di kota yang sama, terus bisa sering ketemu, itu suka banget sih karena Tinggalnya juga bareng dulu. iya. Oh, oke, dulu Dulu seapartemen sempat gitu. Iya, Oke. karena buat papa mama juga lebih gampang kan kalau misalnya ini yuk dulu kan masih Skype ya, belum ada FaceTime. Iya. Kalau Skypean lebih gampang gitu kan, dua-duanya di rumah. Anak yang gitu. satu nggak di sana, anak yang satu di Benar. sini. Apalagi Iya. pas baru-baru kuliah sih, karena kan baru start di sini, terus kayak apa sih, adaptasi juga masih, jadi nggak ngerasa sendirian banget sih waktu berdua itu. Iya. Tapi ya abis itu Saya sih beruntung karena dia pinter cari jalan kan, dia nih emang pionir jiwanya. Jadi Oke. saya mah tinggal ngikutin aja Iya, sebagai iya, adik kan. iya, iya. Oh iya, ini tempatnya di sini, Iya, yang ini iya. kenalnya sama ini. Oh iya, baiklah saya ikutin. ikut abis itu kan dia lebih apa sih, sosial orangnya, ya udah gantian aku Ya, yang ikut. saling melengkapi Iya, lah ya kalian ya. Dia cari jalur, saya yang ngembangin Iya, gitu iya, kan. iya. Dia temannya banyak banget, ya udah saya ngikut Ya. gitu. Terus cerita ini kalian udah happy di Berlin, akan settle di Berlin atau ada rencana big plan ke depan? No, gue mungkin mau pindah ke Venesia atau New York, I don't know. Iya. Kalau dari sisi saya, ini juga pertanyaan menarik karena kita juga Iya, sering banyak banget diskusi tentang ngomongin ini. Oke. Sekarang kondisi politik kan lagi nggak enak ya di mana-mana, bukan cuma di Jerman doang, bukan cuma di Indonesia gitu, tapi di mana-mana. Apalagi kebanyakan makin right wing gitu ya, makin konservatif gitu, dan kita pun berasa gitu ya di Schade, sini. ne? Oh ya? Oh ya? Oke. Berlin kan yang termasuk yang salah satu yang paling liberal gitu, paling kiri lah, sayap kiri dibandingkan Bundesland yang lain gitu kan, dan itu tuh kita juga mulai berasa gitu. Gimana diskriminasi makin naik, gimana hawa-hawa yang orang tadinya nggak ngomong cincong-cincong gitu, sekarang udah mulai nih gitu di jalan itu berasa gitu. Jadi untuk melihat jangka panjang agak sulit buat saya gitu. Gimana nih untuk tinggal di sini, tapi juga untuk pilihan lainnya mau kemana lagi gitu, karena jujur saya belum kebayang untuk kembali ke Indonesia. Oke. Sama sih, Tika? sama aku juga kayak gitu. Kita emang kepikirannya mungkin sampai selama kita kuat bekerja kayaknya, dan selama ada kerjaan di Berlin ya kita stay di Berlin. Ya kalau misalnya situasi berubah ya jalan terakhirnya kan memang balik ke Indonesia sih. Iya. Tapi kalau memang ada pilihan lain untuk kerja di tempat lain juga kita open. Ya, terbuka juga. Terus kalian untuk mengatasi kangen sering pulang ke Indonesia kah? Enggak. Iya, tapi setelah COVID lumayan lah ya setiap. Tapi kita sempat salah satu siblings yang jarang pulang, kayak udah orang-orang udah tahu nih ini berdua pasti jarang pulang. Saya pernah nggak pulang 7 tahun gitu. Oke. Iya, saya juga. Terus tapi mengatasi kerinduan ke tanah air, makanan abang-abang bakso. Ya mau nggak mau masak ya. Oh, so gitu. Masak, atau ya ke restoran Indo lah ya kan. Di sini banyak kan ya? Iya, untungnya. Dulu sempat ada 7, terus berkurang gara-gara COVID kan. Banyak yang tutup, sayangnya. Udah gitu kan sekarang makin udah bisa kerja, jadi bisa beli bahan makanan yang lebih bagus juga gitu kan. Coba bikin sendiri gitu. Apalagi makanan-makanan yang nggak ada nih. Di sini kayak nasi Hainan belum ada. Ya udah bikin sendiri coba gitu. Oke. Iya. Oh, pintar masak juga ya kalian? Dia pintar sih aku. Saya pintar makan bukan? Pintar masak harus pintar. Bener kata mama dulu, kalau berani makan harus bisa masak, kalau nggak ntar mati kelaparan gitu. Oh, masa sih tante, aku cuma berani makan. Sama. Nggak mau masak. Iya gitu. Berani masaknya nggak bisa. Oke deh. Ya udah, thank you banget ya Tika, thank you banget Adrian buat waktunya. Sobat-sobat anak rantau di Jerman, itu tadi obrol-obrol menarik kita dengan Adrian dan Tika, kakak beradik yang sudah lebih dari 10 tahun di kota Berlin. Kalau begitu sampai ketemu di podcastnya Anak Rantau di Jerman berikutnya. Sampai ketemu, bye-bye. Bye.